Untukmu yang terus kepikiran seseorang, ada kabar baik dari semesta. Banyak teori menjelaskan bahwa pikiran yang terus tertuju pada seseorang bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pertanda atau pesan dari semesta. Dan di sini saya akan menjelaskannya secara detail. Untuk itu, siapkan diri kalian senyaman mungkin, karena kita akan mulai membahas setiap poin pentingnya. 1. Menurut psikologi, ketika kita memiliki perasaan yang belum tersampaikan, hubungan yang berakhir tiba-tiba, atau momen yang menggantung bersama seseorang, otak akan terus memutar ulang kenangan itu, seolah-olah sedang mencari penutup atau jawaban yang tidak pernah datang. Tak hanya itu, keterikatan emosional juga memainkan peran besar. Saat seseorang pernah membuat kita merasa aman, bahagia, atau bahkan terluka secara mendalam, otak akan mencatat momen itu sebagai sesuatu yang penting. Inilah sebabnya meski secara sadar kita ingin melupakan, alam bawah sadar justru terus membawa kita kembali pada sosok tersebut. Bahkan, menurut teori obsessive thinking, ketika kita tidak bisa mengontrol pikiran yang terus berulang, itu bisa jadi merupakan upaya otak untuk memecahkan teka-teki emosional yang belum selesai. Dan mungkin kamu juga akan bertanya-tanya seperti, mengapa dia pergi? Apa maksudnya semua ini? Atau apakah dia juga memikirkan aku? Semua pertanyaan yang tidak terjawab itu menjadi loop mental yang membuat kita sulit move on. Dan seakan-akan alam semesta sedang mendorong kita untuk memahaminya, menyelesaikannya, atau berdamai dengan perasaan tersebut. 2. Menurut perspektif spiritual, dalam sudut pandang spiritual, ketika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas, itu sering dianggap bukan kebetulan. Ada keyakinan bahwa setiap jiwa memiliki medan energi yang bisa saling terhubung, terutama jika pernah memiliki ikatan emosional atau karma di masa lalu. Pikiran yang terus tertuju pada satu orang bisa menjadi bentuk energetic cord. Orang-orang yang percaya pada koneksi jiwa meyakini bahwa kita bisa merasakan getaran atau panggilan dari orang lain, bahkan jika mereka berada jauh secara fisik. Pikiran yang muncul secara tiba-tiba, rasa gelisah tanpa sebab, atau perasaan seolah-olah dipanggil oleh seseorang, bisa menjadi bentuk komunikasi spiritual. Jiwa mereka mungkin sedang memikirkanmu, merindukanmu, atau sedang mengalami sesuatu yang secara energi mempengaruhi jiwamu juga. Banyak ajaran spiritual juga mengajarkan bahwa semesta bekerja lewat energi. Ketika pikiran tentang seseorang muncul secara konsisten, bisa jadi semesta sedang menyampaikan pesan penting, bahwa ada pelajaran yang belum selesai, atau bahkan misi jiwa yang masih terikat. 3. Kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai kepercayaan tradisional dan budaya masyarakat, pikiran yang terus tertuju pada seseorang seringkali dimaknai sebagai sebuah isyarat batin atau pertanda gaib. Banyak orang tua zaman dulu percaya, jika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, kemungkinan besar orang itu sedang memikirkanmu juga. Keyakinan ini mengisyaratkan bahwa hati manusia memiliki kemampuan untuk merasakan energi dan getaran batin orang lain, bahkan tanpa kontak langsung. Beberapa masyarakat juga mengaitkan fenomena ini dengan komunikasi batin, yaitu hubungan tanpa kata-kata yang bisa terjadi antara dua individu yang memiliki ikatan batin kuat, seperti saudara kembar, sahabat sejati, atau dua orang yang saling mencintai dalam diam. Dalam kisah-kisah rakyat atau mitos, sering disebutkan bahwa seseorang bisa merasa sedih, cemas, atau tiba-tiba teringat seseorang karena memang sedang dipanggil oleh energi orang tersebut. Terutama saat orang itu sedang dalam keadaan emosional yang kuat, seperti kesedihan, kerinduan, atau kesepian. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan hal-hal supranatural. Misalnya, jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, padahal sudah lama tidak berinteraksi, bisa jadi ada gangguan energi atau ikatan spiritual yang belum selesai. Di beberapa budaya, hal seperti ini dianggap sebagai pertanda bahwa hubungan tersebut belum selesai secara spiritual dan perlu diselesaikan melalui doa, maaf, atau pertemuan kembali. Jadi, dalam kepercayaan masyarakat, pikiran yang terus tertuju pada seseorang bukanlah hal sepele. Itu bisa menjadi peringatan halus atau panggilan halus yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi diyakini sebagai bentuk komunikasi dari hati ke hati.
bahkan dari alam ke alam. 4. Menurut Law of Attraction, pikiran adalah energi, dan energi itu memancarkan frekuensi tertentu. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, secara tidak sadar kamu sedang memancarkan getaran khusus yang mengarah kepada orang itu. Inilah mengapa dalam praktik manifestation, seseorang bisa menarik kembali orang yang dicintainya hanya dengan fokus pikiran yang kuat, ditambah perasaan yang selaras. Namun penting untuk dipahami, Law of Attraction tidak bekerja hanya dari keheningan, tapi dari vibrasi terdalam. Jika kamu memikirkan seseorang karena cinta, kerinduan, dan keyakinan, maka semesta akan mencocokkan energi itu. Tapi jika kamu memikirkannya dengan rasa takut kehilangan atau cemas, kamu justru menarik pengalaman yang mencerminkan kecemasan itu. Pikiran yang terus tertuju pada seseorang bisa jadi adalah tanda bahwa energi antara kamu dan dia masih aktif, dan kamu sedang mengundangnya kembali ke dalam kenyataanmu. Dalam banyak kisah nyata, orang-orang merasakan adanya pesan teks tiba-tiba, mimpi yang berulang, atau pertemuan tak sengaja setelah berhari-hari hanya memikirkan satu orang. Itu bukan kebetulan, itu adalah bentuk respon alam semesta terhadap fokus pikiranmu. Jadi jika kamu terus memikirkan seseorang, Law of Attraction mengajarkan bahwa kamu sedang menciptakan jalan energetik menuju dia. Pertanyaannya sekarang, apa yang kamu rasakan ketika memikirkannya? Karena itulah yang akan semesta pantulkan kembali kepadamu. 5. Menurut sinkronisitas Carl Jung, dalam konsep sinkronisitas yang diperkenalkan oleh Carl Jung, tidak ada yang benar-benar kebetulan, termasuk ketika kamu terus memikirkan seseorang, dan tiba-tiba kamu melihat namanya, mendengar lagu favorit kalian, atau bahkan bertemu dia secara tak terduga. Sinkronisitas adalah momen ketika kejadian luar tanpa kebetulan, tetapi sebenarnya memiliki makna batin yang mendalam. Ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, lalu semesta mulai merespon lewat tanda-tanda di sekelilingmu. Itu bisa jadi bentuk komunikasi alam bawah sadar yang sedang selaras dengan gerak energi semesta. Mungkin orang itu muncul dalam mimpimu. Mungkin juga kamu tiba-tiba membuka media sosial dan melihat wajahnya. Atau mungkin ada seseorang yang menyebut namanya di waktu yang tak kamu duga. Semua ini dianggap sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Sebuah pesan tersembunyi yang sedang berusaha kamu sadari. Sinkronisitas bisa menjadi panggilan untuk mengevaluasi hubungan itu. Apakah ada pelajaran yang harus kamu pahami? Apakah ada luka yang perlu disembuhkan? Atau bahkan, apakah semesta sedang mempersiapkan pertemuan kembali? Banyak orang mengabaikan momen-momen kecil ini karena terlihat biasa. Tapi dalam spiritualitas, sinkronisitas dianggap sebagai bahasa semesta. Jadi saat pikiranmu terus tertuju pada seseorang dan diikuti oleh tanda-tanda kecil yang terasa aneh, jangan buru-buru menyebutnya sebagai kebetulan. Bisa jadi itu petunjuk bahwa hubungan itu belum selesai, atau justru sedang dimulai kembali. 6. Menurut resonansi energi, resonansi dalam konteks energi adalah ketika dua frekuensi yang serupa saling menemukan dan memperkuat satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa menjelaskan mengapa kamu terus memikirkan seseorang secara tiba-tiba dan intens. Karena pada level energi yang lebih halus, frekuensimu sedang beresonansi dengan frekuensinya. Setiap orang memancarkan getaran tertentu berdasarkan perasaan, pikiran, dan kondisi batinnya. Ketika dua orang pernah memiliki koneksi emosional atau spiritual yang kuat, jejak energinya tidak mudah hilang begitu saja. Seperti dua alat musik yang memiliki nada sama, mereka bisa saling menggetarkan bahkan dari kejauhan. Jadi ketika kamu sedang tenang lalu tiba-tiba teringat seseorang dengan kuat, bisa jadi karena dia sedang memikirkanmu, sedang mengingatmu, atau bahkan sedang mengalami emosi yang terhubung denganmu. Resonansi ini bukan hanya tentang pikiran, tapi tentang rasa. Kamu bisa merasakan cemas tanpa sebab, gelisah tanpa tahu kenapa, atau tiba-tiba merasakan kesedihan. Dan itu bisa berasal dari energi orang yang sedang beresonansi denganmu. Ada banyak cerita nyata tentang orang yang merasakan sesuatu, lalu ternyata orang yang dipikirannya memang sedang mengalami peristiwa penting, baik itu sedih maupun bahagia. Itulah mengapa dalam dunia energi, perasaan yang tak bisa dijelaskan seringkali lebih jujur daripada logika.
Ketika kamu merasakan getaran dari seseorang, dan itu berulang kali, jangan anggap itu hanya halusinasi. Bisa jadi itu adalah gema dari hubungan energetik kalian yang masih aktif, dan semesta sedang membiarkan kalian menyentuh satu sama lain lewat gelombang tak kasat mata. 7. Menurut teori Twin Flame. Dalam konsep Twin Flame, seseorang yang terus hadir dalam pikiranmu bisa jadi adalah cerminan jiwamu sendiri. Jiwa yang terpecah menjadi dua dalam perjalanan spiritualnya. Ketika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, merasakan ikatan yang sulit dijelaskan, atau bahkan merasa seolah kalian berbicara tanpa kata-kata, itu bisa menjadi tanda bahwa dia adalah twin flame-mu. Hubungan twin flame bukan hubungan biasa. Ini bukan sekedar cinta, tapi tentang pertumbuhan jiwa. Ketika kamu terus tertuju pada seseorang, bisa jadi itu adalah fase dari spiritual awakening, di mana kamu dipanggil untuk mengenali bagian terdalam dari dirimu sendiri yang terpantul dalam diri orang itu. Twin flame seringkali hadir dalam hidup seseorang bukan untuk memberi kenyamanan, tetapi untuk mengguncang, membuka luka batin lama, dan membantu proses penyembuhan dan evolusi spiritual. Pikiran yang tak kunjung tenang dari sosok tertentu bisa menjadi sinyal bahwa ada energi besar yang sedang menarikmu ke arah itu. Kamu mungkin bermimpi tentangnya, merasakan emosinya dari jauh, atau merasa berkomunikasi secara batin. Dalam banyak kisah Twin Flame, kedua jiwa bisa saling merasakan perubahan dan emosi satu sama lain, walaupun sudah lama tidak berhubungan atau bahkan belum pernah bertemu secara fisik. Jika kamu mengalami hal ini, jangan langsung mengejar atau menghindar. Hubungan Twin Flame punya waktu ilahiyah, atau sering disebut divine timing. Dan yang terpenting adalah bagaimana kamu bertumbuh dari rasa itu. Semesta bisa saja sedang membimbing kalian untuk kembali, bukan hanya untuk bersama, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Itulah beberapa teori yang menjelaskan mengapa terus kepikiran seseorang dianggap sebuah pertanda atau pesan dari semesta. Untuk kesimpulannya, ketika kamu terus memikirkan seseorang, itu bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Dalam psikologi, hal ini bisa mencerminkan keterikatan emosional. Dalam spiritualitas dan kepercayaan masyarakat, itu bisa menjadi sinyal rindu, komunikasi batin, atau bahkan pertanda bahwa hubungan kalian masih aktif secara energetik. Law of Attraction menunjukkan bahwa fokus pikiranmu sedang menciptakan realitas. Sementara sinkronisitas memperlihatkan bahwa tanda-tanda semesta bisa saja sedang menuntunmu untuk memperhatikan pesan tersembunyi di balik perasaan itu. Resonansi membuktikan bahwa dua jiwa bisa saling menyentuh melalui frekuensi yang sama. Dan konsep Twin Flame menjelaskan bahwa mungkin saja yang kamu pikirkan adalah separuh jiwamu yang selama ini telah hilang. Jadi jika kamu terus-menerus teringat seseorang tanpa alasan jelas, jangan langsung menolaknya. Duduklah sejenak, dengarkan hatimu, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini hanya kenangan biasa atau panggilan jiwa yang belum selesai kamu jawab. Karena dalam kehidupan yang penuh misteri ini, tidak ada yang benar-benar kebetulan, termasuk ketika satu nama terus hidup dalam pikiran dan hatimu. Jika kamu suka dengan videonya, jangan lupa like dan share juga ke teman-temanmu. Siapa tahu video ini akan menjadi kabar baik bagi mereka.